Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai kajian bencana gunung meletus di Provinsi Jawa Tengah. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Farijaya Ramadan, MPM 14, lalu Amelia Nabila, MPM 63, selanjutnya saya sendiri, Sania Rifan, MPM 64, dan Tika Cahya Aprilia, MPM 72. Poin pembahasan kami yaitu ada 5. Yang pertama bahaya, yang kedua resiko, ketiga kerentanan, lalu keempat permasalahan, dan yang terakhir rekomendasi. Pokok pembahasan pertama yaitu bahaya. Sebelumnya yaitu wilayah, gambaran umum wilayah di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri yaitu merupakan provinsi yang terletak di antara dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu di provinsi ini terdapat 5 gunung berapi aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi di Boyolali, Gunung Slamet di Pemalang, Gunung Sindoro di Temanggung Wonosobo, Gunung Sumbing di Temanggung Wonosobo, dan yang terakhir Gunung Dieng di Banjarnegara. Lalu dari masing-masing gunung berapi perlu diwaspadai untuk potensi terhadap bencana letusan gunung berapi. Next. Yang pertama yaitu bahaya. Letusan gunung api sendiri merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Lalu penilaian terhadap indeks bahaya letusan gunung api ditentukan oleh parameter-parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya letusan gunung api ada dua, yaitu zona aliran dan zona jatuhan. Lalu berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bencana letusan gunung api Merapi di Provinsi Jawa Tengah, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya letusan gunung api Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. Di Kabupaten Magelang, termasuk dalam kelas bahaya tinggi. Selanjutnya, Kabupaten Boyolali juga termasuk dengan kelas tinggi, dan Klaten termasuk dengan kelas tinggi. Untuk potensi luas bahaya gunung berapi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan yaitu 28.300 hektar dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya letusan gunung api Merapi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.400 hektar, kelas sedang dengan luas 8.182 hektar, dan kelas tinggi seluas 7.616 hektar. Berikut merupakan grafik dari potensi bahaya letusan gunung api. Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya letusan Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah dengan letus bahaya tertinggi letusan Gunung Merapi di kelas rendah yaitu seluas 7.900 hektar yaitu di Kabupaten Boyolali. Lalu di Magelang memiliki letusan tertinggi bahaya Gunung Merapi sedang dengan luas 3.900 hektar dan yang tertinggi yaitu 5.000 hektar. Next. Kemudian ada gunung api. Resiko bencana letusan gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan juga Magelang. Dari tabel didapatkan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas tinggi. Secara keseluruhan, kelas resiko letusan gunung api adalah tinggi. Next.
Berikut adalah peta resiko letusan Gunung Api Merapi. Jadi yang terkena ini Kabupaten Boyolali, Klaten, dan juga Kabupaten Magelang. Next. Kemudian untuk peta resiko bencana letusan Gunung Api Merapi. Next. Kemudian untuk rekapitulasi resiko, jadi secara keseluruhan tingkat resiko letusan Gunung Api Merapi memiliki tingkat resiko yang tinggi. Dari kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, kelas kapasitas juga tinggi. Jadi kelas resikonya juga mengikuti tinggi. Next. Kemudian untuk resiko dari api Merapi tingkat tinggi ini, yaitu aliran lava termasuk ke dalam salah satu bencana gunung api, di mana peristiwa ini mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Untuk tingkat risiko sedang mendominasi di sebagian wilayah Desa Sengi dan Desa Kalibening. Faktor yang paling mempengaruhi adalah sebagian wilayah yang memiliki tingkat risiko sedang. Kedua desa tersebut merupakan wilayah KRB 3 yang memiliki ancaman bahaya paling tinggi apabila terjadi erupsi Gunung Merapi. Faktor lain yang mempengaruhi ialah dominasi tingkat kerentanan sangat tinggi dan tingkat kapasitas yang rendah di wilayah ini. Untuk tingkat risiko sangat rendah berada di Desa Sewukan, Mangunsoko, Dukun, Kalibening, Sumber, Paten, Kerinjing, Sengi, dan Ngargomulyo. Walaupun di wilayah ini merupakan KRB 3 yang merupakan ancaman paling tinggi, wilayah ini mempunyai kapasitas yang tinggi juga, sehingga menyebabkan risiko yang sangat rendah. Next. Selanjutnya adalah kerentanan letusan gunung berapi. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi dua indeks, yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar berdasarkan data sosial pendudukan Provinsi Jawa Tengah, dan indeks kerugian merupakan analisis nilai kerugian yang mungkin terjadi akibat letusan gunung Merapi. Selanjutnya adalah potensi penduduk terpapar bencana letusan gunung Merapi. Diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar untuk Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang, yaitu sejumlah 200.000 jiwa berada pada kelas sedang. Sedangkan pada grafik potensi jumlah penduduk terpapar, kabupaten yang memiliki potensi penduduk terpapar tinggi bencana letusan Gunung Merapi adalah Kabupaten Magelang, dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 89.800 jiwa. Selanjutnya adalah indeks kerugian. Pengkajian kerentanan dinilai dari indeks kerugian. Indeks kerugian dilihat berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah potensi kerugian bencana letusan Gunung Merapi. Kelas kerugian bencana letusan Gunung Merapi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kerugian rupiah, fisik, dan ekonomi,
dan kerugian berupa kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan bencana letusan Gunung Merapi adalah 2.400 HA dengan kelas kerusakan lingkungan adalah tinggi. Kabupaten terdampak potensi kerugian lingkungan tertinggi bencana letusan Gunung Merapi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 900 HA. Berdasarkan hasil tentang kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana letusan Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah adalah kelas dengan kerentanan tinggi. Selanjutnya ada akar permasalahan. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang kemudian didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan Gunung Merapi mampu menyemburkan batu dan abu sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lava bisa mencapai sejauh 90 km. Bahaya letusan gunung api tersebut mempunyai resiko merusak dan mematikan bagi lingkungan di sekitarnya. Beberapa dampak bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi diantaranya ada awan panas, longsor dari gunung berapi, aliran lava, dan juga lahar. Next. Next. Dan permasalahan utama. Kerusakan lahan, perkampungan penduduk akibat banjir dan slide sebelumnya. Nah, ya. Permasalahan utama. Dampak yang didapat oleh penduduk di sekitar Gunung Merapi salah satunya adalah rusaknya lahan akibat erupsi dan juga rusaknya lahan akibat erosi dan banjir lahar dingin. Kerusakan ini mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar bencana. Pada dasarnya, gunung meletus merupakan salah satu bencana yang mengakibatkan konsekuensi yang kompleks. Beberapa contoh erupsi Gunung Merapi terhadap lahan penduduk di sekitar diantaranya ada hilangnya daerah tangkapan air, rusaknya hutan, dan bahkan tertutupnya sumber air serta hilangnya saluran-saluran air. Kehilangan sumber mata air ini diakibatkan oleh tutupan material vulkanik yang mengakibatkan berubahnya pola pengairan. Kerusakan sumber air dan juga saluran air disebabkan oleh erupsi berupa hilangnya atau pindahnya mata air. Dan juga pendangkalan sungai oleh material Merapi. Next. Contoh lainnya ada kerusakan lahan perkampungan penduduk akibat banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin bisa meluap ke bentangan sungai, mengikis tebing sungai, bahkan dapat membentuk aliran baru di luar sungai jika sungai telah terpenuhi material erupsi. Akibat dari terisinya sungai ini, aliran lahar dingin dapat mengancam lahan pertanian baru dan juga perumahan atau pemukiman di sepanjang bantaran sungai. Dari gambar itu, akibat dari luapan aliran lahar ke perkampungan. Kemudian dampak yang lainnya, hilangnya jalan-jalan akses ke lahan pertanian dan hilangnya batas-batas kepemilikan lahan. Tutupan material vulkanik yang tebal, baik dari erupsi maupun dari lahar, menyebabkan batas-batas kepemilikan lahan menjadi kabur dan terkadang hilang, terutama lahan di bantaran sungai. Hal ini menyulitkan bagi Badan Pertahanan Nasional dan juga para pemilik lahan dalam menentukan batas lahan miliknya. Next.
Kemudian ada rekomendasi atau langkah pencegahan. Rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya bencana letusan gunung berapi, diantaranya yang pertama ada penguatan pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana. Kedua, penyusunan kesepakatan pengelolaan kawasan gunung berapi lintas kabupaten. Ketiga, penetapan zona bahaya dan zona aman sehingga dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain. Menurut gambar yang pertama ini merupakan gambar zona aman, yaitu 20 km dari zona bahaya. Kemudian yang keempat, pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana, seperti pada gambar 3. Yang kelima, perencanaan lokasi untuk menghindari daerah yang dekat dengan lereng-lereng gunung berapi. Keenam, membangun sistem peringatan dini bahaya letusan gunung berapi yang lebih mudah dijangkau atau diakses oleh masyarakat. Gambar yang ketiga ini merupakan gambar alat deteksi dini lahar gunung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penguatan praktik pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.